Sesuai dengan judulnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali di kitab pertama ini membahas tentang kelebihan ilmu tentunya. Karena pokoknya itu adalah memang ilmu, dasarnya adalah ilmu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan, dilanjutkan oleh Al-Ghazali, Imam Ghazali, yarfa'il lahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat. Nah, tingkatan ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa untuk ulama atau orang yang mempunyai ilmu beberapa tingkat di atas orang mukmin, orang umum, orang yang beriman secara umum dengan 700 tingkat tingginya. Nah, antara dua tingkat itu jaraknya ada yang mencapai 500 tahun perjalanan. Jadi betapa mulianya orang yang mempunyai ilmu. Nah, keutamaan ilmu, karena ilmu ini melekat pada pemilik ilmu, berarti dengan sendirinya pemilik ilmu ini menjadi ikut terangkat derajatnya. Bahkan dalam firman Allah, Al-Ghazali menyampaikan lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hambanya ialah ulama atau ahli ilmu. Nah, Imam Ghazali banyak menukil ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali, tapi juga sisi lain dalam menjelaskan keutamaan ilmu ini, beliau Imam Ghazali juga mengambil dasar atau dalil dari hadis. Nah, salah satu yang diambil oleh Imam Ghazali itu hadis dari Rasulullah yang berbunyi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusdah. Nah, barang siapa dikehendaki Allah akan memperoleh kebaikan, niscaya dianugerahinya pemahaman dalam agama dan diilhaminya petunjuk. Dilanjutkan dengan al-ulama'u warasatul anbiya. Sangat tinggi sekali ilmu ini yang melekat pada pemiliknya sampai dikatakan sebagai pewarisnya para nabi. Nah, keutamaan ilmu ini banyak juga diambilkan dasarnya dari hadis-hadis. Nah, melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, Imam Ghazali kemudian kalau di daftar isinya itu adalah keutamaan belajar dan dilanjutkan dengan keutamaan mengajar. Nah,
Di keutamaan belajar, ini Imam Ghazali mengambil ayat dari firman Allah, ammal ayatu faqaluhu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Hendaknya ketika ada kelompok yang melakukan aktivitas, itu ada sebagian yang aktivitasnya itu dalam hal menuntut ilmu. Nah, di kampus kita sudah barang tentu ini dilakukan. Di kampus kita sudah barang tentu ini dilakukan. Karena ada sebagian dari tugas-tugas kita yang memang posisinya sebagai pembelajar dan juga ada yang fungsinya sebagai pengajar. Karena di kampus ini ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi dosen. Nah, ini juga perlu kita kaji juga bagaimana dengan yang tidak melakukan aktivitas secara langsung pembelajaran, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Nah, di sini Al-Ghazali juga membahas di akhir Kitabul Ilmi yang bab pertama, bahwa diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti pertanian. Pertanian ini adalah kegiatan yang mencukupi kebutuhan pangan. Nah, pertanian ini ada petani dan juga ada lahan yang digarap untuk pertanian. Nah, ibaratnya dosen dengan mahasiswa. Lah bagaimana dengan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik? Nah, Al-Ghazali di sini menyampaikan betapa mulianya juga tenaga kependidikan, dengan bahwa petani itu tidak akan bisa melakukan aktivitas kalau tidak ada pandai besi yang membuat cangkul dan alat-alat pertanian yang lain. Nah, kalau saat ini berarti ada mesin pertanian, pengolah lahan. Lah ini sama mulianya dengan pengajar. Ini di pembahasan akhir. Nah, kemudian Imam Ghazali menyampaikan terkait dengan keutamaan mengajar di pembahasan terakhir di bab pertama, yaitu keutamaan mengajar. Nah, beliau mengambil ayat dari waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Nah, ini kemudian yang sering disampaikan juga, atau ayat ini juga populer, sering disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Said Agil Siraj, menyampaikan bahwa salah satu ciri orang yang sudah melakukan aktivitas belajar itu ya
kembali lagi kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil saat dia belajar. Nah, ini bukti bahwa mengajar itu punya keutamaan yang luar biasa. Nah, bahkan Imam Ghazali saat menuntut ilmu itu sempat sudah pulang karena merasa masih ada yang kurang, kembali lagi ke tempat belajarnya untuk memperdalam kekurangannya itu. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali di bab pertama terkait dengan Kitabul Ilmi, yaitu keutamaan ilmu, kemudian keutamaan belajar, dan keutamaan mengajar.